semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan Pak Guru ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran kelima. Dengan materi, bagaimana tubuh mengolah makanan. Simak baik-baik ya. Suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya, ia juga terlambat makan malam. Akhirnya, sakit mahnya pun kambuh. Banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata anak-anak pun bisa terkena mah. Apa penyebabnya? Apakah gejala mah yang dialami anak-anak sama dengan yang dialami orang dewasa? Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya memiliki pantangan makanan. Misalnya tidak boleh makan pedas dan asam. Mereka harus banyak makan sayur dan buah, serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Oleh sebab itu, anak-anak perlu terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan diperlukan organ pencernaan. Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Masih ingatkah kamu tentang pelajaran sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan kita terdiri atas berbagai organ yang membantu dalam pencernaan makanan dan asimilasi nutrisi. Jadi, apa itu pencernaan? Untuk mengenal lebih baik lagi sistem pencernaan, coba kamu lengkapi diagram berikut ini. Pak Guru besarkan ya. Nah, kalian kerjakan di buku tugasmu untuk mengisi titik-titik yang ada di layar HP. Kalian sebutkan organ-organ pencernaan yang ada di gambar. Alat-alat pencernaan kita terdiri atas yang pertama mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Mulut. Mulut merupakan organ pencernaan pertama karena makanan atau sumber nutrisi masuk lewat mulut. Fungsi mulut adalah menghancurkan makanan karena terdapat gigi di dalamnya sekaligus memecah kandungan dalam makanan dengan enzim yang ada pada air liur. Coba kalian sebutkan macam-macam gigi yang ada di mulut kita. Berikutnya kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk menelan makanan dan menghasilkan gerak peristaltik yang berguna untuk mendorong makanan menuju lambung.
Lalu ada lambung. Lambung berfungsi untuk memecah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil sekaligus menyimpan makanan yang tidak akan dicerna saat itu. Selain itu, lambung juga berfungsi dalam menyerap nutrisi pada makanan berkat bantuan hormon-hormon di dalamnya. Usus halus. Fungsi utama usus halus adalah memecah dan menyerap nutrisi yang dicerna untuk dicampur dan selanjutnya diteruskan ke usus besar. Selain itu, fungsi usus halus juga untuk menyerap sari-sari makanan. Yang terakhir, usus besar. Usus besar merupakan bagian akhir sistem pencernaan manusia yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa dari makanan yang dicerna. Fungsi lainnya adalah menyerap air. Di usus besar juga terdapat bakteri Escherichia coli yang berfungsi membusukkan makanan. Tahukah kamu bahwa panjang saluran pencernaan pada orang dewasa bisa mencapai 30 meter? Dengan mengetahui dan mengerti tentang sistem pencernaan dan proses pencernaan makanan, maka kamu dapat lebih memahami cara menjaganya agar tetap sehat. Amatilah iklan berikut ini. Iklan di samping menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Organ pencernaan yang sehat juga didukung oleh gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat membuat kita menyadari pentingnya kesehatan dan menghindarkan kita dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Simpulkan isi yang tertera di dalam iklan tersebut berdasarkan kata kunci, gambar iklan, target iklan, atau iklan ditujukan untuk siapa. Kemudian, menurutmu iklan tersebut adalah titik-titik. Yang kedua, iklan ini menurutku efektif atau tidak efektif karena titik-titik. Terus, untuk membuat iklan yang lebih baik, aku akan titik-titik. Terakhir, apakah fungsi dari iklan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kalian kerjakan di buku tugasmu, kemudian upload di Google Classroom ya. Pelajaran hari ini cukup sekian, dan jangan lupa kalian kerjakan di buku tugasmu, kemudian upload di Google Classroom. Sampai jumpa.